Saya percaya setiap kita boleh mengalami sesuatu pagi hari ini, amin. Saudara dikasih Tuhan, hari ini kita dikumpulkan Tuhan khusus untuk kita bisa merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mungkin selama ini bagi setiap kita Natal itu sesuatu yang dinanti-nantikan, saudara. Tetapi kalau kita melihat arti Natal yang sesungguhnya, tolong jangan diputarbalikkan fakta. Kalau yang namanya Natal, itu kita merayakan, memperingati kelahiran. Kelahiran siapa? Tuhan Yesus. Tapi seringkali kita salah memahaminya, saudara. Seringkali Natal dijadikan momentum yang ditunggu-tunggu karena Natal biasanya ada perayaan, ada pesta, ada bagi-bagi ini, bagi itu dan sebagainya, saudara. Padahal Natal yang ulang tahun siapa, saudara? Tuhan Yesus. Lah kalau orang yang tahu ulang tahun Tuhan Yesus kan yang harusnya terima kado kan Tuhan Yesus. Bukan kita yang sibuk. Apalagi mempergunakan Natal sebagai momentum untuk Christmas sale, Christmas holiday dan sebagainya, saudara. Enggak salah sih. Cuman yang salah tuh kalau kita gagal memahami arti Natal yang sesungguhnya. Ada satu tema yang Tuhan berikan pada pagi hari ini kepada kita semua. Untuk kita pergunakan kesempatan berkumpul pada hari ini untuk merenungkan apa arti kelahiran dan kehadiran Kristus dalam hidup kita. Sebab itu tema kita malam pagi hari ini mengingatkan, sungguhkah Kristus yang telah lahir 2000 tahun yang lalu benar-benar hadir dalam hidup kita hari ini? Kalau Kristus hadir dalam hidup kita, sejatinya Kristus pula yang berdaulat sepenuhnya atas segala keberadaan kita. Yang percaya dan siap katakan amin. Jadi bukan sekedar Yesus adalah Tuhan, bukan sekedar Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi kita harus mengerti bahwa Tuhan mengutus Yesus sebagai Tuhan dan Kristus dalam hidup kita. Itu bukan tanpa maksud dan tujuan. Bukan kebetulan. Bukan sekedar ritual perayaan hari besar keagamaan, saudara. Tetapi Tuhan mau supaya saudara dan saya hari ini, saat ini, kita benar-benar memahami dan mengalaminya sendiri. Apa arti kehadiran Kristus dalam hidup kita? Kita perlu memahami terlebih dahulu, saudara, apa sih maksud dan tujuan Kristus datang ke dunia ini? Pertama, saya ingin mengajak saudara untuk mengerti bahwa Yesus datang ke dunia ini itu sebagai Tuhan dari semua orang dan untuk semua orang. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi saya ulangi, saudara. Yesus datang ke dunia sebagai Tuhan dan Kristus. Sebagai Tuhan dari semua orang dan untuk semua orang. Tidak berbicara satu agama. Karena Kristus datang ke dunia bukan untuk membangun satu agama. Bukan untuk membangun satu komunitas. Tetapi dia datang untuk semua orang. Untuk semua orang. Amin. Kalau Yesus datang untuk semua orang, kita percaya bahwa Yesus datang juga bukan untuk satu bangsa tertentu. Bukan untuk satu suku tertentu atau denominasi tertentu, saudara. Yesus sendiri, dia adalah seorang Yahudi. Keturunan suku Yehuda. Keturunan Daud. Keturunan Abraham. Tetapi Kristus sendiri datang. Bukan untuk mengatasnamakan satu bangsa, satu suku. Dia datang untuk semua orang dan untuk semua orang. Amin. Tuhan tidak membedakan orang. Tuhan tidak melihat saudara dan saya
ini bangsa apa, suku apa, sudah berapa lama jadi orang Kristen, sudah menjadi anggota gereja mana, denominasi mana. Tuhan tidak lihat yang begitu, saudara. Dia datang untuk semua orang. Tidak peduli siapa saudara dan saya. Sebab itu pagi hari ini, saudara datang memenuhi undangan Tuhan Yesus untuk bertemu dengan Dia. Pergunakan momentum ini, saudara. Ini bukan ibadah biasa, ini bukan fellowship biasa, saudara. Tapi inilah memang fellowship yang Tuhan sediakan untuk saudara dan saya, yang benar-benar ingin mengalami perjumpaan dengan Tuhan, yang ingin mengalami kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Sebab itu pergunakan waktu yang ada saat ini, saudara, untuk kita benar-benar mengalami Tuhan. Tuhan tidak membedakan orang. Setiap orang yang mengamalkan kebenaran dan takut akan Tuhan, itu berkenan kepada Tuhan. Amin. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sadar bahwa Yesus datang ke dunia ini untuk semua orang, berarti juga untuk saudara-saudara yang belum mengenal Tuhan. Bukan hanya untuk mereka yang mencari Tuhan, tetapi mereka yang di luar sana tidak mengenal Tuhan pun, Yesus selalu datang, selalu bersedia untuk dijumpai, saudara. Nah, seringkali yang membuat kita terpisah dari Tuhan, yang seringkali membuat jarak kita dengan Tuhan adalah kita sendiri. Dengan pikiran kita sendiri, dengan keyakinan kita sendiri, saudara. Jadi sekali lagi, Yesus datang ke dunia ini bukan untuk satu golongan, bukan untuk satu agama, tetapi untuk semua orang. Yang kedua, saudara, maksud Yesus datang ke dunia ini itu untuk menyelamatkan kita dari kebinasaan sehingga kita bisa beroleh hidup yang kekal. Ini alasan yang klasik. Dari dulu, dari zaman sekolah minggu kita udah ditanamkan ini, saudara. Memang benar, Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari segala kebinasaannya supaya kita bisa beroleh hidup yang kekal. Yang ketiga, saudara, Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Nah, ini yang saudara harus pahami dan alami. Kristus datang ke dunia ini. Kristus lahir dalam hidup kita. Dia hadir dalam hidup kita supaya bukan kita cuma diberkati, saudara. Bukan supaya kita nanti mati masuk surga. Tetapi supaya kita beroleh pengertian kepada kita. Supaya kita bisa mengenal yang benar. Kita bisa ada di dalam yang benar. Dan kita bisa memperoleh hidup yang kekal. Amin. Jadi Yesus datang bukan hanya sekedar supaya saudara percaya doang. Bukan hanya sekedar supaya saudara bisa menjadi pengikut Yesus. Bukan supaya saudara menjadi murid Kristus semata-mata. Ada banyak orang merasa dirinya sudah mengikut Yesus, sudah menjadi murid Kristus. Tetapi sesungguhnya mereka tidak mengenal Bapa. Tidak mengenal Allah dengan benar. Mereka tidak ada di dalam yang benar. Dan mereka tidak beroleh hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengerti kebenaran ini, maka harusnya kita semakin sadar bahwa kelahiran Yesus 2000 tahun yang lalu dan kehadiran Kristus dalam hidup kita hari ini, itu harus membuat kita semakin mengenal Dia dengan benar. Masalahnya, jujur sekarang di hadapan Tuhan, saudara, seberapa jauh kau mengenal Tuhan Allahmu? Sejauh mana kita mengenal Kristus dalam hidup kita? Maksud kedatangan Tuhan yang keempat. Yesus datang ke dunia ini, lahir dan disalibkan, supaya, dengar baik-baik, supaya Yesus menjadi Tuhan dan Kristus dalam hidup kita. Seperti dikatakan dalam Kisah Rasul 2:36.
Ini menjadi satu hal yang sangat penting dan utama untuk kita pahami, untuk kita dalami, untuk kita alami hari-hari ini saudara. Sebab apa? Banyak orang Kristen percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Banyak orang Kristen panggil nama Yesus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi sebetulnya dia sendiri tidak di dalam Kristus dan Kristus tidak dalam dia. Billy Graham, seorang penginjil besar, pernah menyampaikan satu hasil survei saudara. Ternyata umat Kristen di dunia lebih dari 85% tidak di dalam Kristus dan Kristus tidak di dalam mereka. Mereka orang Kristen hidup tanpa Kristus. Ini sungguh sangat mengerikan saudara. Sebab itu melalui momentum Natal kali ini Tuhan mau mengingatkan kepada kita. Jangan kita ikut-ikutan orang-orang dunia, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dengan benar. Mereka merayakan Natal tetapi hanya sebatas melakukan ritual-ritual. Hanya sekedar merayakan tetapi tidak memahami, tidak mengalami apa arti kehadiran Kristus dalam hidup kita. Kenapa Tuhan mengingatkan ini saudara? Karena dalam 2 Korintus 1, 20-22 di sana jelas dikatakan begini saudara. Kita baca sama-sama. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita. Dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Tolong ini dipahami, didalami, dan dialami sendiri saudara. Nggak ada artinya kita menjadi orang Kristen kalau kita tidak hidup di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita. Karena tanpa Kristus kita tidak mungkin bisa mengenal Allah dengan benar, apalagi dikenal oleh Allah dengan benar. Tanpa Kristus kita tidak mungkin bisa mengalami janji Tuhan. Saya percaya saudara sudah menjadi orang Kristen sekian lama, tentu sudah tahu janji Tuhan dalam hidup saudara toh. Tapi itu hanya sebatas janji, hanya sebatas saudara tahu. Padahal janji Tuhan telah diberikan kepada saudara dan saya untuk kita alami. Bukan nanti kalau sudah meninggalkan dunia ini baru kita mengalami janji Tuhan. Justru selama kita hidup di dunia ini kita harus mengalami janji Tuhan sepenuhnya. Amin. Nah untuk bisa mengalami janji Tuhan, kita harus benar-benar hidup di dalam Kristus dan Kristus benar-benar hidup di dalam kita. Karena saudara yang dikasihi Tuhan, tujuan Kristus datang ke dunia ini ada 2 kali. Tujuan yang pertama kita harus tahu dulu saudara. Ya, tujuan Kristus datang yang pertama kali ke dunia ini 2000 tahun yang lalu itu untuk membuktikan betapa besar kasih Allah akan dunia ini. Untuk menyelamatkan umat manusia dari hukuman kekal akibat dosa. Tujuan Yesus datang pertama kali, yang kedua adalah untuk memulihkan hubungan antara manusia dengan Allah. Supaya manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa dan terpisah dari kasih karunia Allah melalui karya pengorbanan salib Kristus bisa dibenarkan, dikuduskan, didamaikan, dan dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula. Ini tujuan Kristus datang yang pertama kali saudara. Supaya apa? Supaya kita kembali kepada rancangan Allah yang semula. Apa rancangan Allah yang semula waktu menciptakan manusia? Yaitu menjadikan kita anak-anak Allah yang bersekutu dengan Allah, bukan sebagai seterunya Allah. Kemudian kita harus semakin serupa dengan Kristus serta bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Allah yang benar.
Ini tujuan Kristus datang yang pertama, saudara. Tolong ini dipahami. Jadi tujuan Kristus datang 2000 tahun yang lalu dalam hidup saudara dan saya bukan untuk sekedar supaya kita bisa diberkati, supaya kita bisa mengalami mujizat, supaya kita bisa selamat mati masuk surga. Bukan cuman itu, saudara. Tolong ini dipahami dengan bijaksana. Nah, kalau ada tujuan Yesus datang yang pertama, tentu ada yang kedua. Tujuan Yesus datang yang kedua kali, ini yang sedang kita nanti-nantikan sekarang, saudara. Hari dan saatnya Yesus hadir ke dunia ini, tidak ada seorang pun yang tahu. Begitu juga pada saat Natal, orang yang mengatakan bahwa Natal itu hari lahirnya Tuhan Yesus. Siapa yang tahu hari dan lahirnya Yesus tanggal 25 Desember? Di Alkitab gak pernah disebutkan, saudara. Hari dan saatnya kedatangan Kristus tidak seorang pun yang tahu. Begitu juga pada saat nanti kedatangan yang kedua kali, tidak ada seorang pun yang tahu. Siap tidak siap, setiap saat kita harus selalu siap, saudara. Bisa saja pada saat kita sedang bersekutu begini, tiba-tiba tanah bergoyang, dan terjadi pengangkatan. Yesus datang di awan-awan menjemput kita semua, saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena hari dan saatnya tidak seorang pun yang tahu. Makanya jangan jadi orang Kristen sok tahu, saudara. Jangan menebak-nebak, jangan menerka-nerka. Yang pasti kedatangan Tuhan yang kedua kali ini sudah diambang pintu. Itu kata Tuhan Yesus sendiri kepada murid-muridnya. Sebab itu tujuan Yesus datang kedua kali, saudara harus pahami dulu dengan bijaksana. Ya, untuk apa Yesus datang kedua kali nanti? Yaitu pertama, agendanya membangkitkan orang-orang yang telah mati di dalam Kristus. Yang kedua, untuk mengangkat saudara dan saya yang masih hidup di dalam Kristus sebagai orang pilihan Tuhan yang ditetapkan Allah untuk beroleh keselamatan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita dan mengubah tubuh kita menjadi tubuh kemuliaan dan terangkat bersama-sama dengan mereka yang telah dibangkitkan oleh Kristus dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Ini bicara pengangkatan. Jadi ini yang Kristus yang kita nanti-nantikan sekarang, saudara. Untuk kita bisa mengalami ini, kita harus memahami dulu Kristus dengan benar. Kita harus benar-benar pastikan Kristus ada di dalam kita. Dia hadir di dalam hidup kita. Dia menjadi pusat hidup kita sekarang ini. Yesus datang kedua kali supaya kita bisa tinggal bersama-sama dengan Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus sampai selama-lamanya di sorga yang mulia. Amin. Saudara boleh baca kebenarannya secara lengkap dalam 1 Tesalonika 4 ayat 15 sampai 17. Tolong ini direnungkan, dipahami dan juga benar-benar diingat baik-baik, saudara. Mengenai kedatangan Tuhan, ya. 1 Tesalonika 4 ayat 15 sampai 17. Kita baca sama-sama yuk. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Jadi ini bukan sembarangan kata-kata. Ini firman Tuhan, saudara. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Ketika Tuhan turun dari surga, apa yang terjadi? Mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal,
akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Amin. Ini kabar baik yang terutama dan terpenting untuk kita pahami di zaman ini, saudara. Saya mau ingatkan, Natal kali ini, saudara, ini Natal yang berbeda. Karena itu jadikan Natal tahun ini, saat ini, sebagai momentum terbaik kita. Dan bisa jadi kesempatan terakhir kita. Untuk kita bisa memahami, mengalami kehadiran Kristus dalam hidup kita. Kenapa ini diingatkan begini, saudara? Karena tidak seorang pun tahu hari dan saatnya setiap kita meninggalkan dunia ini. Ada yang tahu nggak kapan garis akhir hidup kita selesai, saudara, di dunia ini? Tidak ada yang tahu. Setiap saat bisa terjadi. Jangan bilang kita masih sehat, kita masih muda, kita masih kuat, kita masih punya segalanya. Siap tidak siap, setiap saat kita harus siap, saudara. Sebab itu sudah dikasih Tuhan. Sekali lagi, pergunakan momentum Natal kali ini sebagai momentum terbaik dalam hidup kita. Jangan disia-siakan, apalagi disalahgunakan. Renungkan baik-baik kehadiran Kristus dalam hidup kita. Apa kita selama ini benar-benar sudah mengalaminya belum? Kalau belum, di dalam Tuhan tidak ada kata terlambat, saudara. Kalau kita mau sadar, kita mau berbalik saat ini juga. Saat ini juga. Gak pakai tunda-tunda, gak pakai nanti kalau udah pulang dari sini, enggak, saudara. Sekarang juga. Kalau Tuhan mau. Dan saudara benar-benar ingin mengalami Kristus dalam hidup saudara. Sekarang waktunya, saudara. Sekarang waktunya. Jangan ditunda-tunda. Karena kita tidak pernah tahu kapan hari dan saatnya garis akhir hidup kita selesai di dunia. Hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama, kita mati sebelum Tuhan datang mengangkat kita. Yang kedua, kalau kita masih hidup, kita mengalami pengangkatan yang tadi saya katakan dalam firman-Nya. Amin. Sebab itu pergunakan sekarang. Saya sangat percaya, saudara, kalau kita diberikan kesempatan oleh Tuhan, diberikan kesadaran, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk hidup hari ini. Itu bisa jadi itu adalah rencana Tuhan. Supaya saudara benar-benar bisa berusaha lebih sungguh-sungguh lagi. Menyempurnakan hidup kita di dalam Kristus. Kolose 1:28. Karena Tuhan tahu persis siapa saudara. Tuhan tahu persis hati saudara. Tuhan tahu persis iman saudara. Sebab itu kalau kita diberikan sekarang nafas kehidupan, diberikan kesempatan oleh Tuhan, pergunakan dengan bijaksana. Jangan disia-siakan, apalagi disalahgunakan untuk hal-hal yang gak membawa kita kepada kekekalan, saudara. Kan bisa saja setiap saat saudara sekarang nyawa kita diambil sama Tuhan. Cukup sampai sini hidup. Tapi engkau tidak siap apa-apa dan engkau tidak tahu apa-apa. Tuhan tidak menghendaki kebinasaan seorang pun. Sebab itu pergunakan dengan bijaksana waktu yang ada saat ini, saudara. Khususnya peringatan Natal tahun ini, saudara. Jadikan ini sebagai momentum terbaik dalam hidup saudara dan saya. Jadikan ini sebagai kesempatan terakhir, saudara. Untuk kita bisa berbalik kepada kasih karunia-Nya. Tuhan menghendaki supaya melalui momentum Natal tahun ini, kita mengalami yang namanya pemulihan segala sesuatu dalam hidup kita. Apa maksudnya pemulihan, saudara? Pemulihan bukan sekedar pemulihan secara ekonomi, secara bisnis, secara kesehatan, secara rumah tangga. Tetapi pemulihan hubungan pribadi kita dengan Bapa kita di surga. Pemulihan hubungan pribadi kita sebagai seorang anak-anak Allah dengan Bapa kita di surga hanya bisa terjadi kalau
hubungan kita dengan sesama saudara kita dipulihkan. Artinya, kita nggak mungkin mengasihi Tuhan Allah kita yang kelihatan, yang tidak kelihatan. Kalau kita tidak mengasihi sama saudara kita yang kelihatan. Sama saudara kita yang kelihatan yang paling dekat siapa sekarang? Pasangan hidup kita, suami istri, orang tua dengan anak-anak, adik kakak, dan sebagainya. Jadi kalau hubungan kita dengan sesama saudara kita tidak baik, berarti hubungan kita dengan Bapa di surga pun tidak baik, saudara. Kenapa? Karena 1 Yohanes 4 ayat 20 katakan, bagaimana mungkin kita bisa mengasihi Tuhan Allah kita yang tidak kelihatan kalau kita tidak bisa mengasihi sesama saudara kita yang kelihatan, saudara. Makanya hubungan kasih kita dengan Bapa di surga itu digambarkan dengan salib secara vertikal dan secara horizontal. Kita nggak mungkin bisa mengasihi Tuhan Allah Bapa kita di surga kalau kita tidak bisa mengasihi sama saudara kita, keluarga inti kita, keluarga besar kita, sesama saudara kita yang kelihatan di dunia ini. Kalau saudara masih menyimpan kepahitan, kebencian, tawar hati, kemarahan, dendam dan sebagainya, saudara sudah kehilangan segalanya. Makanya bereskan hatimu, pulihkan hatimu. Yang bisa pulihkan hati kita itu hanya Roh Kudus, saudara. Yang bisa bersihkan hati kita itu hanya firman Kristus, saudara. Sebab itu saudara pergunakan kesempatan Natal kali ini untuk saudara benar-benar datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sadar ini adalah waktunya, sudah sangat dekat. Sadar ini sekarang adalah kesempatan terakhir untuk kita bisa berbalik kepada Dia. Bertobat dan berbalik, beri diri kita dipulihkan. Apa yang dipulihkan? Hati dan pikiran kita. Hati dan pikiran kita. Kenapa hati dan pikiran kita harus dipulihkan dulu, saudara? Karena kunci dari pemulihan segala sesuatu dalam hidup kita adalah hati dan iman. Hati itu merupakan pusat kendali hidup kita. Pikiran kita semua ditentukan dari hati. Perkataan kita semua dari hati. Cara pandang kita dari hati. Cara hidup kita dari hati. Sebab itu hati kita begitu penting di mata Tuhan. Makanya dalam Roma 2:16 dikatakan Tuhan akan menghakimi segala sesuatu dalam hati kita. Berdasarkan Injil Kristus. Lalu dalam 1 Samuel dikatakan Tuhan tidak melihat yang dilihat manusia. Tapi Tuhan selalu melihat hati. Makanya hati-hati dengan hati kita sekarang. Periksa hati kita dengan seksama. Beri hati kita dipulihkan Tuhan. Dibaharui. Kalau sudah dipulihkan jangan merasa puas diri dulu, saudara. Karena proses pemulihan ini berlangsung seumur hidup. Selama kita hidup mengenakan tubuh, darah dan daging di dunia. Dan kita dipulihkan, dibaharui, saudara. Terus menerus dari sehari ke sehari. Efesus 4 ayat 23. Jadi hati kita berikan untuk dipulihkan dan dibaharui. Sampai apa? Sampai menjadi serupa dengan Kristus hati kita. Hati seperti Yesus seperti apa sih? Rendah hati, lemah lembut, artinya teachable heart, artinya mau diajar, mau dibentuk, mau dengar-dengaran, mau dinasihati, dan penuh belas kasihan. Amin. Bagaimana kita bisa punya hati penuh belas kasihan kalau hati kita dipenuhi dengan kepahitan, kekecewaan, kemarahan, kebencian, dendam, kesombongan dan sebagainya. Makanya sekarang jangan buang waktu, saudara. Periksa diri kita masing-masing. Kembalilah kepada kasih yang mula-mula. Seperti di kitab Wahyu dikatakan. Kembali kepada kasih yang semula. Apa itu kasih yang semula? Kasih yang semula itulah kita mengasihi Tuhan dan sesama bukan hanya sebatas ucapan bibir. Bukan hanya sekedar perkataan, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Mengasihi bukan dengan sekedar kasih. Kasih uang, kasih sembako, kasih baju, kasih ini, kasih itu. Bukan seperti itu. Tapi kasih yang Tuhan mau adalah
Kembali kepada kasih Kristus. Kasih yang dibangun di atas dasar hati yang murni, hati yang bersih. Kita mengasihi bukan karena ada maunya. Kita mengasihi Tuhan bukan karena ingin supaya diberkati, supaya doa kita dijawab sama Tuhan, supaya kita bisa mengalami mujizat. Bukan seperti itu, saudara. Kita mengasihi karena kita mengenal Tuhan dengan benar. Kita mengasihi karena Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita. Sebab itu kembalilah kepada kasih yang semula. Kembali kepada kasih Kristus. Kasih yang didasarkan kepada kerelaan berkorban. Seperti Kristus rela mengorbankan nyawanya di atas kayu salib demi saudara dan saya. Kalau kita punya kasih Kristus di dalam hati kita. Kasih itu menutupi segalanya. Karena itu saudara dikasih Tuhan. Berikan hati dan pikiran kita dipulihkan sekarang ini. Sekarang ini. Dipulihkan dan dibaharui oleh Roh Kudus dari sehari ke sehari. Dalam 2 Korintus 5 ayat 14-15. Nanti saudara boleh baca selengkapnya ayat ini saudara. Mengapa kita harus kembali kepada kasih Kristus. Karena tanda bahwa Kristus hadir di dalam hidup kita. Kita tidak bisa lagi mengasihi sekedar mengasihi. Tetapi kita mengasihi dengan kasih Kristus. Karena kita dalam kita. Amin. Kalau kita benar-benar ada dalam Kristus dan Kristus ada dalam kita. Maka Galatia 2 ayat 19b katakan. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi kalau benar-benar Kristus ada di dalam kita dan kita dalam Kristus, maka hidup kita sesungguhnya bukan milik kita lagi. Yang hidup di dalam hidup kita sekarang siapa? Kristus. Yang menjadi pusat hidup kita siapa? Kristus, bukan kita lagi. Yang menjadi pusat dalam bisnis kita, Kristus. Yang menjadi pusat dalam pekerjaan profesi kita, dalam pelayanan kita, dalam ibadah kita, Kristus. Kita hidup bagi Kristus dan kita mati bagi Kristus. Amin. Pertanyaan sekarang, sungguhkah Kristus ada dalam hati kita sekarang? Kalau Kristus ada dalam hati kita, kita tidak lagi jadi orang yang egois, saudara. Kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri. Yang kedua, saudara, kalau saudara sudah memberi diri saudara, dipulihkan hati dan pikiran kita, dipulihkan hubungan kita dengan Bapa di surga, dipulihkan hubungan kita dengan sesama saudara kita. Yang kedua, saudara, pergunakan momentum Natal kali ini untuk memperbaiki mezbah Tuhan dalam hidupmu. Karena tanda bahwa Kristus hadir dalam hidup kita dan Kristus menjadi pusat hidup kita, maka seharusnya kita punya mezbah pribadi dengan Tuhan. Kita harus menata kembali hubungan pribadi kita sebagai anak-anak Allah dengan Bapa kita di surga. Dengar baik-baik. Kita bukan lagi sekedar orang yang beragama Kristen, yang sekedar percaya, bukannya sekedar ikut Yesus, bukan lagi sekedar murid Kristus. Tapi dengar baik-baik. Kalau Kristus benar-benar ada dalam kita dan kita dalam Kristus, kita hidup oleh iman di dalam Kristus sehingga kita dijadikan anak-anak Allah. Kalau kita anak-anak Allah yang benar di mata Allah, maka seharusnya kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Setiap hari, setiap saat. Kita punya namanya divine connection. Kita selalu terhubung dengan Bapa kita di surga. Jangan kita mencari Tuhan, jangan kita nyembah Tuhan, jangan kita berdoa kepada Tuhan kalau lagi hanya ada maunya, saudara. Lagi ada butuhnya kita cari Tuhan. Anak-anak Allah yang punya divine connection dengan Allah, itu punya kehidupan doa yang berbeda dengan
orang-orang lainnya. Pertanyaannya sekarang saudara, apakah saudara sudah punya divine connection ini atau belum? Udah punya hubungan pribadi dengan Tuhan? Bagaimana dengan mesbah kita setiap hari dengan Tuhan? Kalau kita punya kehidupan doa yang benar, sudah pasti kita juga akan punya kehidupan pujian penyembahan yang benar, saudara. Bukan sekedar nyanyi-nyanyi, bukan sekedar doa, tetapi kita benar-benar terhubung dengan Bapa kita di surga. Terkoneksi. Sehingga apapun yang kita doakan, apapun yang kita persembahkan di hadapan Tuhan, itu berkenan kepada Tuhan. Tuhan menjawabnya dari surganya yang kudus. Dengan kemenangan yang gilang gemilang. Amin. Karena lakukan saudara sekarang ini. Periksa hubungan kita dengan Tuhan. Jangan lagi hanya sekedar orang-orang, sekedar yang hidup agama seperti ahli Taurat dan orang-orang Farisi saudara. Dalam Matius 5:20 Tuhan Yesus pernah menegur keras murid-muridnya mengatakan begini. Jikalau hidup keagaanmu tidak lebih benar daripada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Sesungguhnya engkau tidak mungkin masuk dalam kerajaan Allah. Kekristenan itu bukan bicara soal agama saudara. Tapi kekristenan yang sesungguhnya bicara hubungan pribadi kita sebagai anak-anak Allah dengan Bapa kita di surga. Makanya saudara, pastikan kita sekarang benar-benar hidup sesuai dengan jati diri sebagai anak-anak Allah. Yang benar di mata Tuhan. Yang ketiga saudara, yang Tuhan mau untuk kita lakukan hari-hari ini. Pastikan kita bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan. Karena kalau kita tidak hidup dalam kasih karunia Tuhan, kita tidak mungkin bisa dikenal oleh Tuhan. Apalagi dikenan oleh Tuhan saudara. Kalau kita tidak dalam kasih karunia Tuhan, gak mungkin kita diselamatkan. Karena Efesus 2 ayat yang ke-8 jelas katakan begini. Kita diselamatkan karena kasih karunia oleh iman di dalam Kristus. Bukan karena kita Kristen, bukan karena kita siapa, bukan karena perbuatan baik, usaha-usaha kita. Semata-mata hanya karena kasih karunia. Kasih karunia adalah pemberian, anugerah, rahmat yang Allah berikan bukan karena kita layak, bukan karena kita baik. Tapi semata-mata karena belas kasihan kemurahan Tuhan. Sebab itu pastikan sekarang ini saudara, hidup di dalam kasih karunia Tuhan oleh iman yang benar di dalam Kristus. Pastikan kita benar-benar mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan itu gak cukup hanya sekedar kita dengar firman, baca firman, atau kita dengarkan kesaksian-kesaksian, atau kita melakukan ibadah, atau kita sekolah Alkitab. Gak cukup saudara. Semua itu baik, gak ada yang salah. Tetapi menjadi masalah ketika saudara mengenal, memahami firman Tuhan, tetapi saudara sendiri tidak mendalaminya, tidak mengalami firman itu sendiri. Kalau saudara mau mengalami pengenalan Tuhan yang benar, saudara harus mengalami Tuhan dalam hidup kita. Artinya apa? Saudara dan saya hari-hari harus siap di bawah Tuhan. Karena kita sedang dalam masa-masa penentuan ilahi. Ini ada dekade penentuan ilahi saudara. Tuhan sedang memisahkan orang benar dari orang fasik. Tuhan sedang menentukan mana di antara anak-anak Allah yang akan dijadikan milik kesayangannya. Malaikat 3:17-18. Sebab itu jangan heran, jangan terkejut. Kalau hari-hari depan kita bisa berubah setiap saat saudara. Pesan saya saudara dan saya, kita kalau mau benar-benar mengalami kasih karunia Tuhan. Kalau kita mau benar-benar mengenal Tuhan dengan benar. Relakan dirimu di bawah Tuhan. Meninggalkan zona nyaman hidupmu. Beralih kepada zona iman. Mujizat sesungguhnya tidak mungkin kita alami ketika kita ada di zona nyaman. Justru pada saat kita ada di zona iman. Kasih karunia Tuhan tidak mungkin kita bisa alami kalau kita ada dalam zona nyaman. Kita gak mungkin mengenal Tuhan dengan benar kalau kita terus ada dalam zona nyaman. Makanya waktunya sekarang kita harus ikhlas, rela memberi diri kita di bawah Tuhan, meninggalkan zona nyaman kita. Beralih kepada zona iman. Dengar baik-baik.
di zona iman, Tuhan punya cara, Tuhan punya waktunya sendiri untuk memurnikan iman, pengharapan dan kasih kita. Makanya jangan bingung, jangan terkejut. Kalau pada saat kita ada di zona iman, sekalipun kita orang benar Tuhan, kita gak berbuat dosa, kita gak berbuat salah. Tapi diizinkan Tuhan mengalami titik terendah dalam hidup kita. Sampai seperti Yosafat, dia berseru di hadapan Tuhannya. 2 Tawarikh 20 ayat 12. Aku tidak tahu lagi apa harus aku lakukan Tuhan. Tapi mataku tertuju kepadamu. Yosafat dibawa Tuhan ke zona iman. Dia orang benar. Dia orang saleh. Tetapi Tuhan izinkan mengalami zona iman dalam hidupnya. Karena itulah cara Tuhan sedang memurnikan kita, saudara. Sebab itu pesan saya hari ini, saudara. Berusahalah untuk lebih sungguh-sungguh lagi hidup berkenan kepada Tuhan. Jangan hidup sekedar hidup. Jangan ibadah sekedar ibadah. Jangan melayani sekedar melayani. Jangan percaya sekedar percaya. Karena percaya saja tidak cukup. Kenapa saudara? Karena di Yakobus 2 dikatakan, kalau kita percaya Yesus adalah Tuhan, dia adalah anak Allah, setan-setan pun percaya. Bahkan mereka bisa melihat ketika Yesus disalibkan. Jadi kalau kita hanya sekedar percaya saja, berarti kita tidak lebih baik daripada setan. Karena yang Tuhan kehendaki kita hidup oleh iman di dalam Kristus. Percaya dengan iman beda, saudara. Iman itu kepercayaan kita sesungguhnya kepada Tuhan, disertai dengan ketaatan kita melakukan perintah-perintahnya dan kesetiaan kita melakukan kehendaknya. Itu namanya iman. Jadi kita harus pastikan sekarang ini kita hidup oleh iman, bukan sekedar percaya. Udah lewat masanya, saudara. Kita dalam masa-masa penentuan, masa-masa pemisahan. Kita harus benar-benar pastikan kita hidup oleh iman di dalam Kristus. Karena itu kejarlah, saudara, dalam sisa hidup kita sekarang ini, kebenaran dan kasih. Kejarlah kekudusan dan kesalehan. Kejarlah ketaatan dan kesetiaan. Melakukan kehendak Bapa. Kejarlah keserupaan dengan Kristus. Bukan malah keserupaan dengan dunia. Dan kejarlah kesempurnaan hidup di dalam Kristus. Jangan hidup sekedar hidup. Jangan jadi Kristen sekedar Kristen, saudara. Karena waktu kita sudah sangat singkat. Ini saatnya, saudara, untuk kita benar-benar meresponi firman Tuhan. Ini saatnya kita meresponi apa yang menjadi peringatan Tuhan dalam hidup kita. Dan yang terakhir, saudara, biarlah melalui momentum Natal ini, saudara, kita diingatkan kembali. Sekali lagi, pastikan Kristus menjadi pusat hidup kita dan berdaulat sepenuhnya atas keberadaan kita. Amin. Kenapa ini menjadi isu sangat penting, saudara? Karena dengar baik-baik, ketika Kristus berdaulat sepenuhnya atas segala keberadaan kita, maka Kristus yang berkuasa dan berotoritas sepenuhnya atas segala keberadaan kita. Baik tidak baik keadaan kita, Kristus yang berdaulat. Dia yang menyertai kita melalui rohnya yang hidup di dalam kita. Dia selalu memelihara kita, melindungi kita, menolong kita, memimpin setiap langkah kita. Bahkan rohnya yang hidup di dalam kita itu akan menunjukkan jalan-jalan yang harus kita pilih, saudara. Jadi kita tidak berjalan sendiri lagi. Bahkan dikatakan di dalam Mika 2 ayat 13. Penerobos akan maju di depan mereka. Mereka tuh yang benar-benar menjadikan Kristus sebagai pusat hidupnya dan benar-benar Kristus berdaulat dalam hidupnya, saudara. Ya, mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka, Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Jadi dengan kata lain, kalau kita
jadikan Kristus sebagai pusat hidup kita, Dia yang berdaulat sepenuhnya segala keberadaan kita, maka Tuhan sebagai penerobos hidup kita, Dia akan berjalan bersama kita, Dia akan berjalan memimpin setiap langkah kita dan Dia ada di depan kita. Dia akan mengalahkan lawan-lawan kita, saudara. Dia akan mengalahkan semua masalah-masalah dalam hidup kita. Sehebat apapun badai yang menerpa hidup kita, seberapa besar pun tekanan dalam hidup kita, seberapa berat pun penderitaan yang kita alami hari-hari ini. Dengar baik-baik, kalau benar-benar Kristus menjadi pusat hidup kita, yang berdaulat sepenuh atas keberadaan kita, Dia akan menjadi Tuhan penerobos dalam hidup kita. Kita tidak akan dibiarkan Tuhan berjalan sendiri. Tuhan tidak akan biarkan kita jatuh tergeletak, gak bisa bangun lagi. Dan Dia juga tidak akan biarkan kita dicobai melebihi kekuatan kita. Tapi kesetiaan Tuhan akan memberikan kepada kita jalan keluar. Amin. Tuhan tidak akan permalukan kita, saudara. Makanya pergunakan sisa waktu yang ada hari-hari ini, saudara. Pastikan Kristus tinggal di dalam kita dan kita dalam Kristus. Dan pastikan Kristus yang berdaulat dalam hidup kita. Apa tandanya, saudara? Nah, camkan baik-baik. Ini saya singkat Kristus, ya. Kristus itu kayaknya mengingatkan kepada kita bahwa Kristus harus menjadi pusat hidup kita. Kalau sekarang yang masih menjadi pusat hidup kita adalah diri kita sendiri, ego kita, hati-hati, saudara. Matikan itu semua. Pulihkan semuanya. Izinkan Kristus yang berdaulat sepenuhnya dalam hidup saudara. Karena itu jadikan Yesus sebagai Tuhan dan Kristus dalam hidup kita setiap hari sekarang ini. Sehingga kemanapun Tuhan utus kita, dengan siapapun Tuhan perjumpakan kita, dimanapun Tuhan tempatkan kita, apapun yang Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan, kita tidak sendirian, tetapi Tuhan menyertai kita. Tuhan yang akan memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kita jalan keluar, memberikan kita hikmat, sehingga kita bisa melakukan yang terbaik dalam setiap kesempatan kita. Yang kedua, saudara, kalau benar-benar Kristus di dalam kita dan Kristus berdaulat sepenuhnya dalam hidup kita, maka beri ruang Roh Kudus memenuhi hati kita. Berikan hidup kita sepenuhnya dipimpin oleh Roh Kudus. Karena hanya orang yang dipimpin Roh Kudus yang bisa disebut anak-anak Allah, yang bisa mengalami janji Allah dalam hidup kita, yang bisa menjadi miliknya Kristus sepenuhnya. Amin. Nah, yang ketiga, itu mengingatkan iman di dalam Kristus. Itu iman yang tahan uji dan hati yang murni. Tadi yang saya sampaikan, setiap orang yang ada di dalam zona iman hidupnya, maka dia akan dimurnikan imannya. Ketika dia dimurnikan imannya, hatinya juga dimurnikan Tuhan. Karena iman tanpa hati yang murni, iman itu kandas. Gak ada artinya, saudara. Makanya pastikan sekarang ini, berikan hati kita dimurnikan Tuhan. Dibersihkan Tuhan dari segala yang bisa menghalangi kasih karunia Tuhan bekerja dalam hidup kita. Nah, untuk membuktikan bahwa Kristus hidup di dalam kita, maka kita harus senantiasa taat melakukan firman Tuhan, mengenal yang benar, ada di dalam yang benar, dan setia menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Amin. Ini tanda yang ketiga, yang keempat, saudara. Tanda yang kelima, kalau benar-benar kita mau menjadikan Kristus hidup di dalam kita dan kita di dalam Kristus dan Kristus berdaulat sepenuhnya dalam hidup kita, maka sudah pasti kita tidak lagi menjadi orang Kristen sekedar Kristen, tapi orang Kristen yang benar-benar tumbuh di dalam kasih karunia dan pengetahuan yang benar tentang Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita, serta kita menjadi semakin dewasa rohani. Orang dewasa rohani itu bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang dari Tuhan, mana yang bukan dari Tuhan. Amin. Jadi kita tidak terbawa oleh arus pengajaran dunia yang sesat ini. Lalu yang berikutnya, saudara, tanda bahwa kita menjadikan Kristus hidup dalam kita dan kita benar-benar dalam kedaulatannya Tuhan, kita akan selalu mengucap syukur dalam segala hal. Baik tidak baik keadaan, kita akan selalu mengucap syukur. Kenapa, saudara? Karena dalam setiap ucapan syukur kita itu ada kuasa Tuhan bekerja. Perhatikan dalam setiap pengalaman Tuhan Yesus melakukan mujizat, Tuhan selalu melakukan mengucap syukur dulu, baru mujizat terjadi, saudara. Jadi mengucaplah syukur, jangan bersungut-sungut, jangan menyalahkan, jangan marah-marah, jangan
mengeluh, saudara. Mengucaplah syukur. Makin banyak kita mengucap syukur, semakin kita diberkati Tuhan, semakin kita ditolong Tuhan. Kalau kita kurang mengucap syukur, kita kurang diberkati. Kalau kita tidak mengucap syukur, kita tidak diberkati. Yang terakhir, saudara, kalau kita mau benar-benar menjadikan Kristus sebagai pusat hidup kita, maka kita harus pergunakan sisa waktu yang ada dengan bijaksana. Sungguh-sungguh berjuang menjadi anak-anak Allah yang benar dan mencapai keserupaan dengan Kristus dan didapati sempurna pada saat Kristus datang menyatakan dirinya. Amin. Ini pesan Tuhan yang sangat penting yang kita harus pahami dan alami, saudara. Tidak ada artinya kita menjadi orang Kristen kalau kita tidak dalam Kristus dan Kristus tidak dalam kita. Amin. Mari kita responi firman Tuhan pagi hari ini.